bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas koneksi antar materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya, Johannes Fitrian Dilianto Pamungkas Nukung, CGP Angkatan 11 dari SD Isok, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini yaitu CGP mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun model refleksi yang saya gunakan yaitu model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan peran. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 ketika saya memahami inti dari filosofi pemikiran KHD bahwa murid terlahir dengan kodratnya yang masih samar-samar. Maka tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid agar kodrat yang samar-samar tersebut menjadi jelas dan bermakna, agar mampu berguna bagi kehidupannya baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Guru ibaratnya seorang petani yang hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik dan kelak bisa dipanen dengan hasil yang maksimal. Namun petani tidak bisa merubah benih padi tersebut menjadi jagung. Begitu juga guru tidak bisa merubah kodrat yang ada pada murid melainkan menuntun tumbuhnya laku murid. Pada modul 1.2, ketika saya mengetahui bahwa sebagai seorang guru tidaklah cukup kita hanya memiliki 4 kompetensi saja, tetapi juga harus ditambah dengan kompetensi lainnya, yakni sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk dapat mewujudkan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya yang belum maksimal. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sebagai seorang guru kita harus memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun kodrat anak berdasarkan pemikiran KHD, agar peran kita sebagai guru penggerak benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal hingga mencapai tujuannya, yakni membawa anak kepada kebahagiaan kodratnya. Selain itu, untuk mewujudkan pendidikan sebagai persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka kita sebagai guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti bagaikan kemarau panjang yang dihapuskan oleh hujan semalam. Karena saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa harus takut gagal dalam mendidik. Sebab murid sudah memiliki kodratnya masing-masing. Artinya, sebagai seorang guru, kita tidak perlu memaksakan kehendak kepada murid, namun cukup dengan jeli melihat kemampuan apa saja yang telah dimiliki oleh murid tersebut, sehingga kita menuntun sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Artinya, keberhasilan dalam kognitif hanyalah salah satu aspek keberhasilan saja. Aspek lain seperti budi pekerti murid juga harus menjadi bagian yang penting, sebab murid juga hidup pada lingkungan sosial. Berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik jika ada muridnya yang mendapatkan nilai rendah. Yang kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakat. Sekarang, saya berpikir bahwa 1. Murid memiliki kodratnya masing-masing, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing meskipun masih samar-samar. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, tetapi juga menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang lebih. Kedua, murid memiliki karakteristik yang beragam.
kebutuhan belajar mereka berbeda-beda, sehingga guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berikutnya adalah penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak? Pertama, mencoba untuk melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai pelaku pembelajaran serta melakukan refleksi pembelajaran agar dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan. Kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, optimal dalam memanfaatkan TIK sebagai media dalam pembelajaran. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.